Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah desain interaksi, tentang beberapa poin nanti akan saya tampilkan di PPT kali ini. Kemudian yang pertama langsung kita masuk. Di sini ada pendahuluan desain interaksi Universitas Muhammadiyah Bandung, dosen dengan ibu dosen Ibu Rinanda Febriani. Kemudian di sini ada prototyping final UI, menampilkan beberapa poin. Yang pertama adalah persona, kemudian skenario, kemudian ada storyboard, kemudian ada atau prototypingnya atau mockupnya, kemudian yang kelima adalah evaluasi. Langsung ini saya sendiri, Syamil Ahmad, kemudian ada NIM, kemudian langsung menuju ke persona. Di sini saya ambil yaitu Wahyu Aji. Dia seorang barista di salah satu cafe gitu, salah satu tempat. Kemudian di sini ada want and need, ada 2 poin, ada bisa dibaca. Kemudian ada goals dan ada personality. Persona itu gunanya untuk kita sebagai panduan, sebagai nanti kita itu membuat aplikasi apa gitu, dibutuhkan sebuah persona. Kemudian lanjut, kemudian ada lagi juga skenario. Wahyu adalah salah satu karyawan di sebuah coffee shop. Setiap hari dia berangkat dan dalam seminggu dia libur di hari Rabu. Dia merasa terganggu jika dia sedang menyeduh kopi untuk pelanggannya, tetapi ada antrian untuk memesan kopi ataupun makanannya. Karenanya dia ingin sesuatu yang mempermudah dirinya saat membuat kopi sekaligus melayani pelanggan. Kemudian ada lagi storyboard. Yang pertama, Wahyu melayani pelanggan. Yang kedua, Wahyu meracik kopi. Yang ketiga, Wahyu meracik kopi sambil melayani pelanggan. Yang keempat, Wahyu lelah dan frustasi. Kemudian Wahyu bahagia. Wahyu adalah barista yang merasa terganggu saat sedang meracik kopi, tetapi banyak pelanggan yang mengganggu konsentrasinya saat meracik kopi. Tetapi setelah dia menggunakan aplikasinya, dia bisa kembali fokus dalam meracik kopi para pelanggannya. Di sini kita tampilkan mockupnya atau prototypingnya. Karena di tugas ada 12 langkah, mungkin ini sudah 12 langkah. Pertama-tama kita ada tampilan scan QR code. Jadi nanti sebuah kafenya itu ada menggunakan QR code. Di sini kita menggunakan website aplikasi. Nanti orang itu nyekan barcode, nanti muncul welcome, kita namakan Kohi Space. Kemudian di sini ada about us, yang di dalamnya nanti ada galeri, ada event, nanti akan ditampilkan di slide selanjutnya. Kemudian ada order now. Setelah order now nanti ada tampilan register untuk kita, untuk pelanggannya, ada nama dan tempat duduk, ada mau dimakan di tempat atau di take away, kemudian centang. Kemudian setelah mengisi maka otomatis akan menyambut nama yang pembeli tersebut. Maka kemudian di sini ada tampilan cafe, coffee, orang mau milih coffee, milk, snack ataupun food. Kemudian dipilih, kemudian ini yang food, kemudian udah checklist, langsung menuju ke orderan yang udah di order. Kemudian ke payment ataupun pembayaran, bisa transfer, bisa pakai e-wallet atau e-money. Kemudian
Kalau pakai BCA maka diceknya ada BCA, kalau pakai BRI maka paymentnya pakai BRI, ada gambarnya. Kalau pakai Dana ataupun OVO ada sendiri. Ini setelah tadi checklist pakai bank ataupun e-wallet, maka akan menuju ke stroke. Kemudian ada print stroke-nya itu, kemudian ada tampilan down dan centang. Kalau close maka akan kembali, kalau order again maka akan kembali ke pesanan. Itu kemudian ada evaluasi. Kita menggunakan usability testing. Tipe data yang saya gunakan adalah dengan cara kualitatif. Saya menyediakan beberapa pertanyaan kepada responden sebelum para responden membuka web ini. Beberapa pertanyaan adalah sebagai berikut. Apakah Anda pernah membuka salah satu web? Kedua, website apa yang pernah Anda buka? Ketiga, apakah Anda mengetahui website Cohispace? Dari mana Anda tahu Cohispace? Bagaimana pendapat Anda tentang Cohispace? Kemudian ada kuesioner. Ada 10 kuesioner yang akan saya tanyakan kepada responden dengan cara mengirim link berupa Google Form. Di sini akan menjawab dengan 5 pilihan jawaban, yaitu excellent, good, okay, poor, ataupun full. Dengan excellent dengan nilai 5, good 4, okay 3, poor 2, dan full 1. Kemudian saya mengkalkulasikannya untuk setiap pertanyaan bernomor ganjil, maka skor dikurangi 1. Untuk nomor yang genap adalah nilai 5 dikurangi skor. Kemudian keduanya dikalikan 2,5. Di bawah ini adalah berikut tadi ada tentang interpretasi SUS, ini SUS score, kemudian grade, kemudian rating. Kemudian yang di bawah ini ada responden 1 sampai 8, kemudian ada total, kemudian ada SUS score, kemudian ada rata-rata skor SUS. Kemudian selanjutnya tadi menambahkan nilai. Kalau sudah semuanya dikali 2,5, untuk hasilnya ntar dibagi 8 karena kita ada 8 responden. Jadi hasilnya tadi kita menemukan hasil di 60. Kemudian kita lihat apakah masuk ke rating mana. Nah, di sini dia lihat ada penggaris SUS score. Dari 0 sampai 100 ada nilai sendiri. Apakah marginal low atau high? Apakah no cap ataupun cap? Dari nilai rata-rata skor SUS di atas, kita memiliki rata-rata yaitu 60. Tadi ya di ini kita mempunyai skor 60 karena kita kalkulasikan nilai akhirnya adalah 60. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya tingkat penerimaan pengguna masuk ke dalam kategori marginal high karena masih di atas marginal high itu tadi ini ya 58 sampai 68. Tingkat grade skala masuk ke dalam kategori C dan adjective rating masuk ke dalam kategori OK. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah penelitian ini merupakan sistem usability scale, dapat dijadikan sebagai alat evaluasi penelitian website yang terukur dan terstruktur secara akurat. Dari hasil evaluasi penelitian yang dilakukan terhadap website Cohispace dapat skor 60, berarti website Cohispace dinyatakan marginal high termasuk dalam grade C dan dengan rating OK, sehingga website Cohispace cukup mudah digunakan
dengan mudah oleh pengguna untuk mendapatkan layanan dari Cohispace. Kemudian ada about me, tentang saya, dan thank you. Apabila ada pertanyaan mengenai seputar sistem usability scale ataupun prototype, bisa ditanyakan langsung ataupun tulis di kolom komentar. Kemudian setelah ini saya akan menampilkan prototyping atau mockup dari aplikasi yang telah dibuat. Oke. Pertama adalah ketika orang datang ke salah satu cafe kita sudah menyediakan di setiap kursi ataupun di depan kasir itu ada barcode. Ntar orang datang, scan barcode, kemudian tampil welcome seperti yang tadi dijelaskan, about us, yaitu tentang cafe itu, ataupun order now. Kita akan coba dengan order now. Register, kita tulis nama, kemudian table number. Oke, kemudian kita makan di sini. Next. Kemudian di sini ada cafe, ada snack, ada meal, ada food, ada cafe. Kita scroll bisa, snack bisa, food bisa. Kemudian udah cek, kemudian langsung ke keranjang. Maka di keranjang akan tertulis berapa nominalnya. Kita next. Maka di sini ada beberapa pilihan payment. Ada BCA, BRI, BNI, dan yang lainnya. E-wallet juga ada OVO, Dana, GoPay, dan yang lainnya. Kita coba menggunakan BCA, maka di sini akan tertera BCA. Kalau kita gunakan dengan BRI, maka BRI. Kemudian kalau kita gunakan dengan Dana ataupun OVO, maka di sini akan tertera Dana ataupun OVO. Kita pakai coba OVO, kemudian confirm. Di sini setelah kita cek membayar, maka langsung keluar struk. Struk ini wajib dicetak karena untuk mempermudah si barista, jadi untuk panduan menyeduh. Kemudian print si struk ini, kemudian oke, done. Kalau kita order again, maka akan kembali ke sini lagi ke tampilan order. Kita next. Kemudian kalau kita close, maka akan kembali ke tampilan awal. Kita kemudian akan coba lihat tentang about us. Di sini ada galeri dari cafe tersebut. Kemudian juga ada event-event tentang ada event apa, kapan, pembayarannya di mana. Bisa lewat event ini. Itu adalah prototipe dari Cohispace yang bisa dilihat tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai tentang sebuah mockup atau prototipe dari aplikasi Cohispace, yaitu aplikasi apa namanya, anti antri. Aplikasi anti antri. Jadi orang datang ke situ tinggal scan, tinggal pilih, udah nunggu orderan duduk. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Bila ingin bertanya, langsung aja ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.